I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat berarti sudah siap dong menerima pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Yuk, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang teks cerpen. Namun, kita tidak hanya belajar teori saja. Karena ibu ingin kalian benar-benar memahami cerpen melalui pengalaman langsung. Nah, untuk memulai proyek kita perlu pertanyaan dasar yang akan membantu kita. Nah, sekarang coba kalian pikirkan. Bentar, ibu akan tulis dulu. Bagaimana cara membuat cerpen singkat yang menarik dan tetap memiliki pesan moral yang jelas. Nah, coba ini kalian pikirkan gimana. Jadi, pertanyaan inilah yang kita jawab hari ini. Nah, ibu ingin kalian membayangkan sebuah cerita pendek yang sangat sederhana, tapi saat dibaca pembacanya merasa gini. Jadi, si Aulia itu kayak gini, oh iya ya, ada pesan baiknya. Tuh. Nah, dari sini kalian akan belajar bahwa sebuah cerpen tidak harus panjang. Yang penting unsur-unsurnya jelas, lengkap, dan pesannya tersampaikan. Nah, proyek yang akan kalian buat nanti adalah cerpen, cukup 1 paragraf saja. Meskipun pendek, cerpen tetap harus memiliki unsur-unsur penting seperti tema, tokoh, konflik, dan pesan moral. Nah, untuk rencananya seperti ini. Nih, ibu tulis ya. Nah. Yang pertama, hari ini kita akan belajar unsur-unsur cerpen. Lalu yang kedua, kita memilih tokoh dan konflik yang sederhana. Lalu yang terakhir, kalian membuat cerpen sebagai hasil akhir. Nah, ini kita lakukan bersama saja ya, karena akan dilangkah itu. Jadi fokus kalian hari ini adalah memahami unsur cerpen supaya nanti saat menulis kalian tidak bingung. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi. Nah, sebenarnya di sini tahu nggak sih cerpen itu apa? Ada yang tahu nggak ya? Iya Pak, iya betul ya. Nah, sekarang jelasin, cerpen itu adalah cerita fiksi yang singkat, biasanya hanya mengangkat satu tokoh utama, satu konflik, dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Walaupun singkat, cerpen punya struktur dan unsur penting. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur cerpen ya, ibu akan tulis. Bentar. Tolong ditulis ya, karena ini bakal jadi soal kalian.
kita. Nah, ini tuh biasanya bisa tentang keluarga, sekolah, persahabatan, atau pengalaman sehari-hari. Terserah kalian mau gimana juga temanya. Nah, terus yang kedua ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Itu adalah siapa pelaku cerita dan bagaimana sifatnya gitu. Sifat si tokohnya itu, apakah tokohnya baik, pemalu, berani, pemarah, atau menolong gitu ya. Lalu yang ketiga ada alur. Apa sih alur itu? Alur itu adalah jalan cerita awal gitu, konflik lalu hingga akhir. Walaupun pendek, kita harus alurnya harus tetap beruntut gitu. Terus yang keempat ada latar. Tahu latar itu apa? Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana. Kayak tempatnya nih, di sini sekarang di kelas gitu. Terus waktunya jam berapa gitu. Terus suasananya gimana, pagi atau gimana gitu ya kan. Terus yang kelima ada sudut pandang. Tahu sudut pandang itu apa? Nah, sudut pandang ini itu adalah siapa yang menceritakan cerita tersebut. Nah, bisa aku, bisa juga pihak ketiga. Nah, yang terakhir ada amanat. Nah, amanat itu apa? Ya betul, itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan si penulis. Ya betul. Nah, sekarang ibu beri contoh cerpen ya. Nanti kalian semua buat tuh. Ini ibu beri contoh dulu. Nah, anak-anak, ibu sudah menulis contohnya di sini ya. Contoh cerpennya di sini ada Rani pulang dengan wajah murung sambil membawa rapotnya. Nilai matematikanya turun. Ia takut dimarahi ayahnya. Namun, ketika tiba di rumah, ayahnya tersenyum lembut dan berkata, "Gak apa-apa. Kita belajar sama-sama nanti malam ya." Rani pun merasa lebih tenang. Ia menyadari bahwa kegagalan bisa dihadapi bersama, bukan sendiri. Nah, di sini di paling akhir itu ada pesan moralnya kan, kegagalan bisa dihadapi bersama, bukan sendiri. Nah, di cerpen ini kita bisa melihat temanya di sini apa? Keluarga, ya kan? Tokohnya di sini siapa? Rani dan ayahnya. Terus alurnya sederhana. Latarnya ada di mana? Di rumah, ya kan? Di rumah tuh. Sudut pandang orang ketiga di sini yang mana? Ininya tadi pesan moralnya sudah ibu bilang, ini kegagalan bisa dihadapi bersama, bukan sendiri. Jadi cerpen pendek pun tetap bisa menyampaikan pesan yang kuat jika unsur-unsurnya jelas. Nah, ibu kan sudah memberi contoh. Sekarang kalian ya yang merancang cerpennya sendiri, kalian buat cerpen sendiri. Ibu ingin melihat apa yang tadi ibu sudah contohin, apakah masuk ke kalian semua gitu. Nah, sekarang siapkan buku catatan masing-masing, tulis 4 poin berikut. Dan tadi tokoh utama, dulu ibu tulis dah. Yang pertama, tokoh utama ya. Lalu konflik, latar belakang, latar tempat maaf salah. Yang keempat tadi pesan moral, amanat. Nah, sekarang biar lebih gampang, ibu akan beri rancangan untuk kalian semua. Di sini ibu ingin meminta tokoh utamanya itu Adit. Terus konfliknya itu kehilangan pena favorit. Lalu latarnya itu di kelas ya saat dia istirahat, dan pesannya itu adalah tidak boleh bergantung pada satu benda. Nah, kalian bebas memilih tema apa saja selama masih sopan dan sesuai dengan yang ibu kasih tadi rancangannya. Nah, anak-anak, ini sudah ada yang mengumpulkan ya. Tadi ibu sudah baca-baca. Yang paling benar itu ada cerpen dari Rahma ya. Di sini Rahma, ibu akan membacakan ya cerpen
pakai punya aku dulu. Adik pun tersenyum, menyadari bahwa bantuan bisa datang dari teman yang peduli. Nah, inilah bentuk akhir dari proyek cerpen yang lama buat itu, betul ya. Nah, anak-anak gimana nih membuat cerpennya? Mudah atau sulit? Pastinya mudah kan? Hah? Iya Rama, mudah kan? Kamu juga bisa karena tadi rancangannya sudah sesuai dengan yang ibu kasih tahu. Ada tokoh, konflik, latar, dan pesan moral atau amanat ya. Yang penting kita tahu nih, kita paham nih sama unsur-unsur yang ada di depan ini. Nah, setiap langkah itu penting anak-anak karena melatih diri kalian untuk berpikir kreatif, terstruktur dan mandiri ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kasih aplaus dulu dong buat kita semua. Yeay. Nah, kalian kan sudah belajar tentang cerpen tadi, sekaligus membuat rancangan cerita kalian sendiri, walaupun dibantu dengan ibu ya. Nah, sekarang ibu ada PR untuk kalian, itu silakan buat satu paragraf cerpen berdasarkan rancangan yang sudah kalian tulis. Pokoknya terserah kalian mau temanya itu apa, konfliknya itu apa, tokohnya siapa, terserah. Itu buat pengalaman sehari-hari juga terserah kalian ya. Yang penting besok sudah dikumpulkan ya ke sini. Nah,